Pernahkah kamu merasa sedang berada di titik terendah, seolah-olah masuk ke dalam gua yang gelap dan sendirian? Kamu merasa sedang melarikan diri dari masalah, tapi anehnya, masalah lain justru datang menghampiri. Nah, kisah Daud di Gua Adulam bisa jadi sangat relevan untukmu. Adulam adalah sebuah tempat yang disebutkan dalam Perjanjian Lama. Namun, tempat ini menjadi sangat terkenal karena sebuah gua tempat Daud melarikan diri dari Raja Saul yang ingin membunuhnya. Bayangkan, setelah menjadi pahlawan yang mengalahkan Goliat, Daud justru harus menjadi buronan di negerinya sendiri. Ia mencari perlindungan di Gua Adulam. Tapi, apakah Daud bisa tenang di sana? Ternyata tidak. Justru di tempat persembunyiannya itu, datanglah sekitar 400 orang yang juga sedang dalam masalah. Ada yang dikarkar penagih hutang, ada yang sakit hati. Semuanya orang-orang yang putus asa. Bukannya mendapat ketenangan, Daud malah harus menjadi pemimpin bagi mereka. Masalahnya sendiri belum selesai, sekarang harus menanggung masalah 400 orang lainnya. Seringkali kita juga begitu kan? Saat kita merasa sedang susah dan ingin menyendiri, malah ketemu orang lain yang masalahnya lebih berat. Kita dibawa ke situasi yang tidak ideal, yang jauh dari harapan kita. Gua Adulam ini seperti simbol dari situasi yang tidak kita inginkan. Tempat yang gelap dan penuh ancaman. Di sana, mimpi bisa sirna, dan keyakinan pada Tuhan bisa goyah. Namun, justru di tempat tergelap itulah Tuhan bekerja dengan cara yang luar biasa. Gua Adulam menjadi tempat latihan bagi Daud dan orang-orang pilihannya. 400 orang yang awalnya terlihat seperti kumpulan orang bermasalah, nantinya justru menjadi polewan-polewan perkasa Daud. Ini membuktikan bahwa orang yang paling bermasalah sekalipun, jika disentuh oleh kasih karunia Tuhan, bisa diubah menjadi penolong dalam hidup kita. Tuhan mengirim orang-orang ini kepada Daud, bukan untuk menambah bebannya, tapi untuk membangkitkan kembali hati gembala dalam dirinya. Tuhan mengingatkan Daud bahwa statusnya bukanlah buronan, melainkan raja pilihan Tuhan yang akan menggembalakan Israel. Kisah ini mengajarkan kita dua hal penting. Pertama, Tuhan mau melatih kita untuk memiliki hati seorang gembala, seperti Daud yang harus memimpin dan peduli pada orang-orang di sekitarnya. Kita juga dipanggil untuk menjadi gembala bagi orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kita, entah itu keluarga, teman, atau rekan kerja. Jabatan boleh apa saja, tapi peran kita adalah mengasihi dan menuntun mereka. Kedua, Tuhan mau kita peka pada pimpinannya, Sang Gembala Agung. Saat di Adulam, Daud sempat mengamankan orang tuanya di Moab. Sepertinya nyaman dan aman. Tapi, seorang nabi bernama Gad datang dan menyuruh Daud kembali ke Yehuda, masuk ke hutan, kembali ke zona bahaya. Daud taat. Ia memilih untuk bergantung pada pimpinan Tuhan hari demi hari, bukan pada kenyamanan atau logika manusia. Dan terbukti, Tuhan tidak pernah sekalipun menyerahkan Daud ke tangan Saul. Mungkin hari ini kamu merasa sedang ada di dalam Gua Adulammu sendiri. Masalah datang silih berganti, dan masa depan terasa tidak pasti. Tapi, ingatlah Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Dia sedang membentukmu, memberimu kapasitas yang lebih besar. Tetaplah lakukan yang terbaik, tetaplah peduli pada sesama, dan yang terpenting, tetaplah peka mendengar suaranya. Karena seperti Daud, di tangan Sang Gembala Agung, kita tidak akan pernah dibiarkan tergeletak. Terima kasih sudah menonton. Jika video ini memberkatimu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan ke teman-temanmu. Sampai jumpa di video berikutnya.